Ini nih pertandingan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu final UEFA Champions League yang mempertemukan dua tim kuda hitam, yaitu Newcastle United dari Liga Inggris dan Olympique Lyon dari Liga Prancis. Alors que retentit l'hymne de l'UEFA Champions League. Et maintenant, jetons un œil. Strategi yang cukup menarik dari pelatih Newcastle United yang menyimpan striker gahar mereka, yaitu Yusuf Poulsen di bangku cadangan bersama dengan Erling Haaland. Ternyata di sana, di balik kesuksesan Lyon maju ke babak final UEFA Champions League, mereka dilatih oleh Massimiliano Allegri. Dengan terjadinya pertandingan di babak final UEFA Champions League yang mempertemukan dua tim kuda hitam ini menyita perhatian banyak orang, tak terkecuali seluruh pecinta sepak bola di seluruh dunia. Dan pasti mereka bertanya-tanya kenapa final ini bisa terjadi. Namun apapun itu, partai ini harus disaksikan sampai selesai demi melihat sejarah baru. Dan ternyata secara mengejutkan Toni Kroos juga sudah pindah dari Real Madrid ke Olympique Lyon. Peluang pertama dari Newcastle tadi. Kroos juga bisa didapuk sebagai kunci kesuksesan Lyon sepertinya. Kali ini Lyon mencoba untuk menyusun serangannya baru menit-menit awal, namun tensi pertandingan atau tempo pertandingan sudah tinggi sepertinya. Serangan balik juga dari Newcastle United yang disusun oleh Mauro Icardi tadi. Pelanggaran pun terjadi dan diberi peringatan oleh pengadil lapangan. Delight sebagai eksekutor, apa yang bisa dia lakukan? Langsung saja kembali satu shooting on target dari pemain The Magpies. Sepertinya cukup menjanjikan nampaknya kedua kesebelasan, terutama Newcastle. Ada Shaqiri, Dembele, satu penyelamatan cantik tadi dari Sergio Asenjo yang untung saja masih ada badannya sehingga Newcastle pun tak kebobolan tadi, dan counter attack yang gagal dari Saint-Maximin. Hati-hati juga nih sepertinya kubu Newcastle dengan serang-serangan berbahaya dari Dembele atau dari Lyon. Mereka tak boleh lengah di lini belakang, begitu juga dengan Lyon yang berhati-hati dengan trio lini serang dari Newcastle. Ada Kravekim yang sudah maju ke depan, umpannya kirimkan namun juga dibaca dengan baik oleh pemain Lyon. Semakin menarik saja nih pertandingannya sana karena kedua kesebelasan sudah memiliki beberapa peluang berbahaya. Saint-Maximin umpan dikirimkan, Icardi gagal untuk melewati pemain bertahan dari Lyon. Serangan balik juga dari Lyon. Ada Toni Kroos, ada Toko Ekambi, ada Musa Dembele, Christensen. Apa yang lakukan Christensen? Toko Ekambi sangat disayangkan.
Tidak tenangnya sang kapten dari Newcastle yaitu Christensen dan dihukumlah oleh Toko Ekambi. Kita lihat lagi, sebenarnya tak cukup berbahaya sih. Tapi Christensen terlalu terburu-buru sehingga Sergio Asenjo pun harus memungut bola dari gawangnya di menit 26 setengah ini. Newcastle pun mencoba menyusun serangannya namun gagal, dan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak asuh pelatih yang berasal dari Indonesia ini setelah tertinggal atas wakil dari Prancis? Cukup mengejutkan bukan? Padahal Newcastle lah yang menguasai jalannya pertandingan, tapi mereka lah yang dibobol duluan. Serangan balik dari Newcastle, ada Neymar dari sisi kiri, gagal melewati De Ayer tadi. Shaqiri dikepung dua, dia berhasil lepas. Boateng, ada Dombele berbahaya lagi. Hati-hati, lini pertahanan Newcastle yang cukup rapuh di babak final ini sepertinya. Mungkin mereka juga grogi. Oh, berbahaya lagi Dombele. Mampus. Oh, hampir saja tadi heading dari Toni Kroos. Ada Ndidi di sana menyusun serangan, namun direbut lagi. Terlalu terburu-buru Newcastle dalam menyusun serangannya. Ada Christensen lagi, apa yang ia lakukan? Dua kali Christensen, dan untung saja tendangan dari Moussa Dembele hanya mengenai tiang gawang. Sudah dua kali El Capitano dari The Magpies ini melakukan kesalahan yang hampir sama. Ayo Christensen, lebih tenang lagi bermainnya karena laga masih panjang. Terlalu grogi anak-anak dari Newcastle karena masuk final Liga Champion. Umpan-umpan pendek sangat baik kali ini. Achraf Hakimi masuk, dia kirimkan umpan, dibaca juga dengan baik oleh De Ayer. Ada di Koke, Dombele, 3 lawan 3, Toko Ekambi lagi, Tierney ada di sana. Kesalahan lagi dari anak-anak Newcastle. Sudah 3 kesalahan berbahaya dari Newcastle United sepanjang babak pertama ini, dan pastinya akan ada evaluasi untuk babak kedua nanti bagi pelatih Newcastle. Ini statistik yang cukup berimbang jalannya babak pertama tadi. Kita masuk di babak kedua, ternyata juga masih belum ada pergantian pemain dari Newcastle. Padahal mereka masih mempunyai Haaland, ada Poulsen di bangku cadangannya. Namun serangan kali ini disusun oleh Neymar, Tierney juga build up dari bawah tadi. Umpannya kirimkan, gagal dijangkau oleh Saint-Maximin. Lyons mencoba counter attack yang gagal, ada Tierney. Neymar berhadapan dengan De Ayer yang mengantongi kembali. Neymar Junior, Toko Ekambi, Moussa Dembele gagal melewati Hakimi. Berbahaya kali ini, pelanggaran terjadi. Peluang bagi Newcastle pastinya dari servis yang cukup dekat dengan kotak penalti ini setelah dilanggarnya Hendrik Mkhitaryan. Pelanggaran profesional, kalau tidak tadi berbahaya untuk gawang Anthony Lopez. Sepertinya akan dieksekusi oleh bek lagi yaitu Christensen, menebus kesalahannya namun hanya on target, tak mampu untuk menembus gawang dari Anthony Lopez. Hampir 1 jam laga berjalan, pastinya fans-fans Newcastle semakin deg-degan karena waktu terasa sangat cepat berlalu. Apakah trofi Liga Champions akan mendarat untuk Olympique Lyon? Saksikan terus. Ada kali ini Cardi melepaskan tendangan yang masih melebar sehingga membuat Lopez pun marah kepada rekan-rekannya. Terus lakukan Newcastle. Peluang-peluang seperti ini ternyata sangat berbahaya untuk pertahanan Lyon. Dan akhirnya pergantian pemain pun dilakukan. Striker gahar milik Newcastle yaitu masuk Poulsen menggantikan Hendrik Mkhitaryan di menit 60.
Ada Shaqiri lagi yang dituju, ada Toko Ekambi, ada Wiri. Dapat direbut tadi, ada Toni Kroos yang cukup baik mengawal lini tengah. Berbahaya lagi, permainan cantik dapat ditutup untung saja oleh Tierney. Serangan balik dari si anak baik yaitu N'Golo Kante, umpannya dibaca oleh De Janeer yang lagi-lagi menjalankan tugasnya dengan baik. Icardi lagi agak sedikit mendelay, dia umpan dikirimkan. Akhirnya Neymar Junior meskipun jarang mencetak gol, tapi sekalinya mencetak gol ia lakukan di laga-laga penting seperti di final UEFA Champions League ini. Dan para pemain Newcastle pun turut merayakan gol penyamakan kedudukan ini bersama fansnya. Kita lihat lagi umpan sangat baik dari Tierney. Icardi yang tak egois, umpan cantik ia kirimkan, sepakan volley dari Neymar Junior tak mampu ditepis oleh Kapten Lyon yang merupakan penjaga gawang yaitu Anthony Lopez, dan pertandingan akan semakin seru setelah skor menjadi 1-1. Lyon pun belum melakukan pergantian pemain hampir memasuki 70 menit laga berjalan. Taktik seperti apa yang akan diterapkan oleh kedua pelatih ini yang berbeda generasi? Ada Achraf Hakimi di sana, counter attack lagi. Ada Icardi, Saint-Maximin dikirimkan umpan, gagal dijangkau oleh Neymar tadi. Counter attack juga dari Lyon. Ada De Ligt di sana, dikurung sepertinya Lyon kali ini. Baik sekali Saint-Maximin, Achraf Hakimi, sentuhan pertama dari sang striker yaitu Yussuf Poulsen kembali berhasil merubah keadaan, kembali berhasil untuk membawa timnya membalikkan keadaan. Selebrasi yang unik dari para pemain Newcastle. Kita lihat lagi peran dari De Ligt merebut bola tadi. Ada Saint-Maximin, umpan manja dari Hakimi, satu sepakan dari Poulsen lagi dan lagi tak mampu ditepis oleh Anthony Lopez. Selebrasi yang cukup unik dari Newcastle United, dan Aouar pun ditarik keluar dan digantikan oleh Lucas Paqueta di sisa-sisa babak kedua. Ayo Lyon, samakan kedudukan lagi. Cukup berani pemain Lyon melakukan umpan-umpan pendek di daerah sendiri dan benar saja diawali oleh Mauro Icardi dan diakhiri oleh Mauro Icardi untuk menambah keunggulan timnya, untuk membuat Lyon semakin menderita di sisa-sisa babak kedua. Sungguh luar biasa perjuangan Newcastle membalikkan keadaan dan pastinya jika menang mencatatkan sejarah lagi. Dan aplaus juga diberikan oleh Sergio Asenjo setelah rekan-rekannya mampu bangkit di babak kedua ini. Kesalahan fatal dari para pemain Lyon terutama De Janeer. Saint-Maximin yang tak egois kembali mengirimkan umpan kepada sang striker yaitu Icardi demi mencetak gol untuk menambah keunggulan The Magpies. Dengan tersisanya waktu lebih kurang 12 menit, apakah Lyon mampu untuk memperkecil ketertinggalan atau menyamakan kedudukan bahkan membalikkan keadaan? Untuk Newcastle, jangan melakukan kesalahan di lini belakang lagi, serta untuk Lyon tetap fokus untuk menyamakan kedudukan. Ada Yussuf Poulsen, pergantian yang sukses dari pelatih tadi. Saint-Maximin gagal ia tadi, hanya menghasilkan sepakan pojok. Tierney mengukur dia, umpan ia lepaskan. Berbahaya De Ligt, namun refleks yang ciamik dari Anthony Lopez. Lucas Paqueta gagal ia. Ada Neymar Junior, ada Saint-Maximin, umpan lagi dibaca tadi oleh pemain Lyon. Serangan balik dari Olympique. Ada Boateng ternyata juga membantu serangan di sisa-sisa babak kedua. Umpan-umpan sangat baik dari pemain Newcastle kali ini. Umpan lagi tak sampai kepada Icardi maupun Poulsen.
Tambahan waktu 4 menit. Serangan balik. Toko Ekambi gagal melewati si Ngolo Kante. Ada Shaqiri lagi. Shaqiri. Dikepung dua pemain dia. Sedikit lagi Newcastle. Sedikit lagi. Dan akhirnya berhasil mencatatkan sejarah kembali. Girang sekali sang pelatih yang berasal dari Indonesia setelah membantu Newcastle United mencatatkan namanya di trofi Liga Champions, padahal dulu mereka hanya bermain di Divisi 2 Liga Inggris. Selebrasi terus-terusan dilakukan oleh Newcastle United dan sang kapten yaitu Christensen pun berhasil mengangkat trofi UEFA Champions League di musim ini, dan kegembiraan semakin terpancar di wajah-wajah pemain The Magpies. Sebagai jawara UEFA Champions League, tim-tim lain atau klub lain harus mewaspadai Newcastle United di musim berikutnya. Newcastle pun berhasil menyabet 3 gelar di musim ini, yaitu Liga Inggris, FA Cup, dan yang terakhir ini yaitu UEFA Champions League. Neymar Junior pun akhirnya berhasil mengangkat trofi Liga Champions setelah gagal di Paris Saint-Germain. Semakin terharunya pelatih Newcastle United yang membawa The Magpies dari Divisi 2 Liga Inggris setelah 3 musim berhasil menjuarai Liga Champions. Lagi-lagi mereka mencatatkan sejarah. Ini merupakan statistik jalannya pertandingan. Jalan pertandingan sebenarnya seimbang, namun hasil akhirlah yang menentukan. Dan Icardi pun didapuk sebagai man of the match di laga penting.